dialog Rasulullah dengan makam Abu Jahal. Abu Jahal adalah salah satu musuh terbesar Nabi dan Islam. Abu Jahal merupakan sepupu dari pihak ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Ia selalu menghalangi dakwah Rasulullah, menghina dan menyakitinya, serta memimpin kaum kafir Quraisy untuk berperang melawan kaum muslimin. Namun, pada akhirnya dia mendapatkan imbalan yang pantas atas kejahatannya. Ia terbunuh dalam pertempuran Badar, perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, pada tahun 2 Hijriah. Pertempuran Badar terjadi di kota kecil Badar, sekitar 152 km barat daya Madinah. Kaum muslimin yang berjumlah 313 orang menghadapi pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Dalam peperangan tersebut, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan bantuan para malaikat. Banyak pemimpin dan tokoh kafir Quraisy yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal tewas mengenaskan di tangan dua pemuda Ansar, yakni Muaz bin Afra dan Muawis bin Afra. Mereka berdua merupakan sepupu yang masih berusia 16 tahun. Mereka bertekad membunuh Abu Jahal setelah mendengar kekejiannya terhadap Nabi. Mereka berhasil menemukan Abu Jahal di tengah medan perang dan menyerangnya dengan pedang mereka. Abu Jahal terluka parah dan jatuh pingsan. Setelah perang berakhir, Rasulullah memerintahkan untuk menemukan jenazah Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang pernah disiksa Abu Jahal, menemukan jenazahnya di antara jenazah lainnya. Dia menginjak lehernya dan berkata, "Wahai musuh Tuhan, Tuhan telah mempermalukanmu. Kamu telah mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Kemudian, Abdullah bin Mas'ud membawa kepala Abu Jahal menghadap Rasulullah. Nabi mengenali wajahnya dan bersyukur kepada Tuhan atas kematian musuhnya. Ia memuji kedua pemuda Ansar yang telah membunuhnya dan memberi mereka pahala yang besar. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menguburkan jenazah Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy lainnya di lapangan terbuka yang ditumbuhi beberapa pohon berduri. Kuburan mereka tidak terawat dan terlihat angker. Hingga saat ini kuburan mereka masih berada di kota Badar. Menariknya, Nabi SAW sempat berdialog dengan makam Abu Jahal dan para sahabatnya. Hal ini terjadi ketika beliau kembali ke Madinah setelah Perang Badar. Beliau berhenti di dekat kuburan mereka dan berseru, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, dan wahai kalian semua yang berada di dalam kubur. Apakah kalian menemukan sesuatu yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah menemukan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya." Para sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah terkejut. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu bisa berbicara kepada orang-orang yang sudah mati dan menjadi mayat?" Rasulullah menjawab, "Demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran, kamu tidak lebih mendengarkan perkataanku daripada mereka. Tapi, mereka tidak bisa menjawabku." Menurut beberapa sumber, Abu Jahal dan kawan-kawan mendapat siksa yang sangat pedih di alam kubur. Penyiksaan ini antara lain, kuburannya menyempit hingga tulang rusuknya saling bersilangan. Ruang pemakaman dipenuhi api sehingga kehidupan sehari-hari menggeliat di atas bara api. Di dalam kuburnya, ia akan ditemani oleh seekor ular besar utusan Allah untuk menyiksa, yang diberi nama Asy-Syuja al-Akra. Kuburannya akan menjadi pintu masuk neraka, yang akan menyiksa mereka terus-menerus sampai hari kiamat. Itulah beberapa siksa yang dialami Abu Jahal dan para sahabatnya di alam kubur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kita ke azab Allah. Amin.